Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Airmovie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, setelah keberhasilan Bala menghabisi Frey, malam itu di Kastil Inegol, terlihat Cerkutai yang tengah memulai aksinya. Dia mencari-cari Ulgen Hatun di berbagai tempat, namun tidak menemukannya. Tiba-tiba, Ulgen datang dari belakang, dan jelas itu membuat Cerkutai sangat kaget. Lalu bertanya, kamu dari mana saja? Aku mencarimu di semua tempat." Dengan sinis Ulgen menjawab, "Aku bertugas mengawasi aula, banyak tentara di lantai bawah dan tidak ada orang di lantai atas." Mendengar ini Cerkutai mengatakan, Masya Allah, kamu sangat pandai memata-matai. Tebak kamu murid siapa?" Dan Ulgen menjawab, "Ya, aku Putri Karabe, dia yang mengajariku. Banyak yang harus kita lakukan. Kita harus membiarkan Turgut Bey masuk. Ayo." Kemudian mereka pun mulai beraksi. Melihat ada dua tentara yang berjaga, dengan berpura Cerkutai berkata, "Aduh, pinggangku sakit. Ada kotoran di mana-mana. Biarkan aku membersihkannya." Lalu tentara itu berkata, "Apa yang kau lakukan? Pergi dan bersihkan tempat lain." Namun Cerkutai menjawab, "Aku harus membersihkan seluruh kastil, jangan hentikan aku." Kemudian dengan sengaja, Cerkutai menumpahkan ember yang berisi air tersebut. Kemudian perkelahian pun terjadi di antara mereka. Dengan sekejap, Cerkutai menghabisi dua tentara tersebut, lalu berkata, "Sudah kubilang, aku akan membersihkan di mana-mana." Menyaksikan ini, Ulgen menghampiri Cerkutai seraya berkata, "Wah, kerja bagus Cerkutai, kerja bagus." Lalu Cerkutai mengatakan, "Masih banyak yang harus dibersihkan dan banyak pintu yang harus dibuka. Ayo." Kemudian mereka pun melanjutkan tugas mereka. Sementara itu, Ismihan yang masih terus memikirkan perkataan Osman sebelumnya, tidak lama Caleli datang memasuki ruangan seraya berkata, "Seperti yang kau perintahkan, tentara sedang bersiap, Rede Sultan. Mereka berkumpul di hutan secara diam-diam." Lalu Ismihan bertanya, "Apakah tentara yang akan masuk ke Inegol bersamaku sudah siap?" Dan Caleli menjawab, "Aku merekrut unit penjaga pendekar pedang hebat, Rede Sultan." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Bagus. Kenapa kamu masih di sini, Caleli? Katakan padaku, ada apa?" Dengan gugup Caleli berkata, "Memihak Osman. Kita mengenal Naiman. Menurutmu, apakah itu keputusan yang bagus, Rede Sultan?" Dan Ismihan menjawab, "Aku tidak memihak siapapun, Caleli. Aku hanya mengambil sisiku sendiri. Untuk alasan ini, jika hari ini menurutku bagus untuk bekerja dengan Osman, itu keputusan yang bagus. Jika Naiman muncul dengan tawaran yang lebih baik dari Osman, maka aku akan mempertimbangkannya juga, Caleli." Sementara itu, di Yenisehir, Boran berkata, "Kami bertempur dengan berani di Camonu, Beim. Kami pergi dengan beberapa korban yang bisa kami selamatkan. Tapi banyak yang berjuang di samping ayahmu, Ertugrul Gazi, dan juga dirimu, menjadi martir, Beim." Mendengar ini membuat mereka semua merasa berduka. Lalu Osman mengatakan, "Gazi adalah akar kita. Mereka akan mengajarkan apa yang mereka ketahui dan melatih Alpen kita." Bala yang berada di sana berkata, "Olof menyerang desa kita. Kita memotong kepala Frigg. Kita sudah membalaskan para martir kita, Beim." Dan Osman mengatakan, "Semoga Allah memberkati tanganmu yang mengayunkan pedang melawan orang kafir." Terima kasih, Bala. Frigg adalah langkah pertama balas dendam kita. Selama kita perang melawan mereka, kita bahkan tidak akan membiarkan mereka tetap terluka. Sama seperti mereka yang membunuh para gazi kita di tanah ini. Darah mereka juga akan mengalir di tanah ini. Biarkan persiapan selesai besok. Yang kejam tidak akan memiliki kesempatan lagi. Besok, kita akan mengambil tindakan. Baiklah, Inegol. Setelah kita menancapkan bendera kita di sini, kita akan mengadakan pernikahan seperti yang aku janjikan." Namun Aktemur bertanya, "Beim, apakah menurutmu ini waktu yang tepat setelah semua ini?" Dan Osman menjawab, "Tidak ada waktu yang tepat untuk urusan hati. Sama seperti pertempuran adalah pernikahan bagi kita, dan pernikahanmu juga." Lalu Aktemur mengatakan, "Seperti yang kau inginkan, Beim." Kemudian mereka semua tersenyum.
Tidak lama Besungur datang memasuki ruangan seraya berkata, "Beim, Oktembe dan Bengge Hatun ada di sini. Aise Hatun sedang menyambut mereka." Tidak lama Syedebali juga datang memasuki ruangan seraya berkata, "Kenapa kau tidak menyebutku juga, Besungur Al?" Kemudian mereka semua menyambut Syedebali dengan salam. Sahabat kita beralih sejenak ke Turgut dan pasukan Alpennya yang sudah berada di terowongan bawah tanah untuk memasuki kastil. Dan di sisi lain, Cerkutai terus berusaha untuk membuka pintu rahasia. Mendengar suara itu, Turgut berteriak mengatakan, "Cerkutai, apakah itu kamu?" Dan Cerkutai menjawab, Turgut Bey, ya kami di sini, aku akan membukanya. Ini macet, tunggu sebentar." Tidak lama seorang tentara datang dan dengan sekejap Cerkutai menghabisinya tanpa menimbulkan suara. Kemudian dia pun melanjutkan untuk membuka pintu tersebut. Alhamdulillah, dia berhasil membuka pintu itu, kemudian meraih Turgut dan yang lainnya untuk masuk. Sementara itu, Ismihan memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan kembali peti-peti emas tersebut. Melihat ini, Bayindir berkata, "Maafkan aku, Yang Mulia Frede Sultan, tapi aku tidak mengerti, di ujung jubah mana kita berada? Di ujung Osman atau ujung Naiman?" Dan Ismihan menjawab, "Akulah satu-satunya yang memegang kedua ujung jubah itu, Bayindir. Tetapi sekarang kita melakukan apa yang diperlukan untuk masa depan kita." Seketika Naiman datang memasuki ruangan seraya berkata, "Apakah kamu menepati janjimu, Frede Sultan?" Melihat peti-peti emas yang sudah berada di sana, membuat Naiman terdiam, kemudian langsung memeriksanya satu persatu. Lalu bertanya, "Apakah hanya ini? Apakah hanya ini dari semua pajak yang aku minta?" Dan Bayindir menjawab, "Sisanya sedang dimuat di atas kuda." Kemudian Ismihan berkata, "Sekarang giliranmu untuk menepati janjimu, Naiman. Kau akan menarik nokersmu di Konya dan suku-suku terdekat. Aku perlu memastikan keselamatan orang-orangku." Namun Naiman berkata, "Kamu tidak akan pernah bisa yakin. Pedang tidak akan memotong tenggorokanmu, tapi itu akan selalu ada di tenggorokanmu. Kamu akan kehilangan waktu tidurmu. Kamu akan bernafas dan mengingat pemberontakanmu, Valide." Lalu Ismihan mengatakan, "Tidak ada pemberontakan, Naiman. Sisiku jelas. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat Osman membayar atas kelancangannya terhadapmu." Namun dengan sombongnya, Naiman berkata, "Aku tidak membutuhkanmu. Tanganku cukup untuk mereka semua yang kurang ajar." Mendengar ini Ismihan berkata, "Tanpa keraguan, tapi aliansi denganku tidak akan membuatmu kehilangan apapun." Lalu Naiman bertanya, "Dan apa yang akan membuatku mendapatkannya?" Dan Ismihan menjawab, "Kemenangan dengan korban paling sedikit. Mereka semua menuruti kata-kataku." Apa yang kamu pikirkan tentang Osman? Aku ingin tahu tentang hukuman yang akan kamu berikan padanya." Dan Naiman menjawab, "Kamu akan mempelajarinya bersamaan dengan yang lain, Frede Sultan. Kirim emas-emas ini ke markas, semuanya." Lalu Ismihan berkata, "Jadilah tamuku, biarkan aku menjamumu di penginapan, Naiman." Namun Naiman berkata, "Kirim emas-emas ini ke markasku, Valide, semuanya." Kemudian dia pun pergi dari sana. Menyaksikan ini Bayindir berkata, "Yang Mulia Frede Sultan, aku lebih suka dia tetap tinggal di sini. Tapi dia pergi. Sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang mengerikan." Dan Ismihan mengatakan, "Dia merahasiakan langkahnya. Tapi dia sangat mengenal kita, Bayindir. Ketika ini tentang kemerdekaan kita, dia tidak akan percaya kesetiaan kita. Aku yakin itu." Sementara itu, di Kastil Inegol, setelah pembantaian dan mengambil semua barang jarahan, Olof berkata, "Osman, ini baru saja dimulai. Karavanmu, kotamu, orang-orangmu, aku akan membakar semuanya. Dan juga kamu pada akhirnya." Frigg sudah mulai dengan orang-orangnya. Frodi, apakah ada kabar darinya? Sepertinya butuh waktu lebih lama dari yang dia kira. Kirim beberapa tentara untuk memeriksa. Tidak lama Ulgen datang memasuki ruangan. Lalu Olof berkata, "Kamu pasti bertanya-tanya apa yang ingin aku tunjukkan padamu.
Rampasan ini adalah kembalinya balas dendam yang kita ambil dari Turki. Aku ingin mengabdikan mereka untuk Yesus Kristus. Aku ingin mendengar pendapatmu." Kemudian Ulgen mengatakan, "Kamu berpikir dengan sangat baik. Menurutku, hal pertama adalah datang ke gereja di pagi hari, bawa semua tentaramu bersama barang rampasan." Mendengar ini, Olaf berkata, "Semuanya? Bahwa banyak orang tidak akan muat di gereja." Lalu Ulgen mengatakan, "Kalau begitu, bawalah komandan dan prajuritmu yang paling berbakat dan terbaik. Bawalah mereka agar mereka diberkati dengan doa-doamu." Mendengar ini, Olaf mengatakan, "Ya, kedengarannya bagus." Tidak lama salah satu tentara datang seraya berkata, "Tuan, kami menerima kabar dari Valdes Sultan. Dia akan berada di sini di pagi hari." Mendengar ini, Olaf berkata, "Suster, kita perlu menunda pemberkatan. Kita akan kedatangan tamu penting besok." Dengan kecewa, Ulgen mengatakan, "Ya, itu benar. Tamu itu lebih penting. Kamu bisa datang ke gereja setelah tamumu pergi." Baiklah, aku akan beristirahat jika kamu mengizinkan." Kemudian Ulgen pun pergi meninggalkan ruangan. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.